Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, NIM O1A12027 dari kelas D. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang mata kuliah biokimia. Gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasi. Yang pertama, pencernaan secara umum. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik suatu zat menjadi nutrisi. Pencernaan biasanya dibagi menjadi aktivitas mekanik dan kimiawi. Organ-organ dalam sistem pencernaan. Yang pertama, mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat pankreas, kelima kandung empedu, keenam usus halus, dan yang terakhir usus besar. Proses yang terjadi di masing-masing pencernaan. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan kecil oleh gigi, sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun juga berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Kedua, kerongkongan atau esofagus. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran panjang sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot-otot khusus, mempunyai kutub yang disebut lower esophageal sphincter. Katup ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak naik kembali ke kerongkongan atau mulut. Ketiga, lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Yang keempat, pankreas. Tak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, pankreas juga bertugas menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protase, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut campur dengan enzim pencernaan dan lambung. Yang kelima, kandung empedu. Hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu, terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air, serta mineral seperti kalium dan natrium. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Ketika proses pencernaan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Yang keenam, usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan yang disebut peristaltisik usus ini terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan otot di dinding usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, berfungsi untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, jejunum dan ileum, berfungsi untuk menyerap nutrisi ke dalam aliran darah. Yang ketujuh, usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, Anda akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar.
Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Macam-macam enzim pencernaan dan fungsinya. Yang pertama, amilase. Enzim amilase diproduksi di kelenjar air liur, pankreas, dan usus halus. Enzim ini berfungsi untuk memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan amilase. Setelah ditelan, makanan tersebut akan dicerna lebih lanjut di usus halus oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh pankreas. Di dalam usus halus, amilase terus memecah molekul zat pati hingga menjadi glukosa yang nantinya akan diserap ke dalam sirkulasi darah melalui dinding usus halus. Yang kedua, proktase. Enzim proktase adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dan makanan menjadi asam amino atau amino acids. Enzim ini diproduksi di lambung, pankreas, dan usus halus. Terdapat beberapa enzim proktase, yaitu pepsin atau enzim pencernaan utama di lambung, tripsin dan chymotrypsin. Yang ketiga, lipase. Lipase adalah enzim yang memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol atau zat gula yang mengandung alkohol. Organ tubuh yang berperan dan menghasilkan enzim ini adalah pankreas dan lambung. Enzim lipase juga ditemukan di dalam ASI. Fungsinya untuk membantu bayi mencerna molekul lemak dan menyusu. Yang keempat, maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghancurkan maltosa. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan seperti biji-bijian, gandum, dan ubi. Yang kelima, laktase. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Gula ini ditemukan dalam susu dan makanan atau minuman yang terbuat dari susu. Organ dengan intoleransi laktosa sering kali disarankan untuk mengonsumsi enzim laktase tambahan saat mengonsumsi susu. Yang keenam, sukrase. Sukrase adalah enzim yang diproduksi oleh susu halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Sukrosa banyak ditemukan pada tanaman seperti tebu, sorghum. Sukrosa juga ditemukan pada madu, namun dalam jumlah sedikit. Penyakit yang menyebabkan gangguan enzim pencernaan. Yang pertama, gangguan metabolik. Kedua, penyakit Gaucher. Yang ketiga, gangguan pankreas kronis. Yang keempat, radang pankreas. Kelima, kanker pankreas. Yang keenam, penyakit Crohn. Yang ketujuh, cystic fibrosis. Yang ke-8, gangguan pemulihan pasca operasi pankreas. Penyakit Gaucher dan cara mengatasinya. Penyakit genetik yang diturunkan dari orang tua ini ditandai dengan ketidakmampuan tubuh dalam memecah zat lemak, sehingga terjadi penumpukan lemak pada organ hati, sumsum tulang belakang, dan limfa. Penyakit ini belum bisa disembuhkan, namun pengobatan dapat diberikan untuk membantu meringankan gejala dan mencegah kerusakan organ lebih lanjut. Pengobatan tersebut bisa berupa terapi, penggantian enzim, pemberian obat-obatan untuk osteoporosis, hingga operasi untuk memperbaiki kerusakan dalam tubuh akibat kelainan ini. Jika tidak diobati, penyakit ini bisa menimbulkan komplikasi berupa kerusakan tulang, masalah kesuburan, pubertas yang terlambat, atau bahkan kematian. Itu saja mungkin yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kurang kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.